Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada unit Vivo V17 dengan kondisi mati total. Ketika dicek dengan USB charger, dia hanya detect 0,1 ampere atau 0,10. Dan ini nggak ada tanda-tanda pengacasan masuk ya. Ini bisa jadi konektor, bisa di baterai, bisa di fleksibel, bisa juga di mesin ya. Oke, kata usernya ini matinya tiba-tiba. Mungkin pas digeletakan ya mati, kemudian dicas kok nggak nyala, terus dikiranya ngedrop lalu ditinggal sampai lama kondisi ngecas dan ya ternyata nggak hidup. Oke, kita bongkar ya Vivo V17 ini. Kalau bongkar ada baut kecil bintang seperti iPhone. Ada juga Redmi Note 4 yang MediaTek, itu juga menggunakan baut bawah seperti ini, seperti iPhone bintang. Oke, sudah kita lepas, langsung kita lepaskan dulu SIM tray, jangan lupa ya teman-teman, karena ini saya kadang sering lupa SIM tray nggak dilepas, lalu pas nyopot kok susah, ternyata ada SIM tray yang masih nyangkut. Oke, sudah terlepas, langsung saja ya kita bongkar. Backdoornya kita angkat ya dengan seperti ini. Bisa dengan alat, kalau punya kuku yang kuat ya bisa dengan kuku. Ini juga dinyalakan, dia nggak mau respon. Kita akan cek dari dasar ya teman-teman, dari baterainya. Kalau tadi kita cek di pengecasan memang hanya 0,10, itu pun kadang muncul kadang enggak gitu ya. Khawatirnya itu sudah kena IC ya, karena memang kondisinya mati, kita nggak tahu, harus kita bongkar ya. Jadi untuk ngecek HP mati ya harus tetap dibongkar semua, diangkat mesinnya nantinya. Oke, dengan seperti ini, dengan alat ya, dicongkel. Kalau punya kuku yang kuat ya bisa dengan kuku. Oke, ini sudah ya, jadi dengan kuku bisa ya. Nah, di sini dengan alat karena rada sulit. Ya, hati-hati dengan fleksibel fingerprint ya, teman-teman. Di sini jangan langsung kita angkat, takutnya fleksibelnya putus ya. Nah, itu ya, ada fleksibel. Dan di fleksibel di konektornya juga ada plat yang nahan konektor ya, jadi harus hati-hati. Terus kita lepas dulu untuk di plat untuk penutup konektor. Ya, hampir semua jenis HP yang menggunakan fingerprint di belakang itu hati-hati dengan fleksibel fingerprint. Ada yang kabelnya panjang, ada yang pendek. Nah, kalau Vivo biasanya kabel fleksibelnya panjang seperti ini. Jadi masih ada jarak ya, jarak antara backdoor ke frame. Oke, sudah terpasang ya. Maaf, sudah terlepas. Lalu kita lepas untuk bautnya. Yang ini juga handphone dulu pernah saya servis ya teman-teman, yaitu ganti LCD. Cuman saya kayaknya waktu itu nggak bikin videonya kayaknya, karena user mintanya cepat dan ya buru-buru, akhirnya ya yang penting segera dipasang. Nah, untuk Vivo V7 Plus ini memang
build quality-nya lumayan aman gitu. Jadi apa ya, dari baut terus keamanan di backdoor itu lebih dari Vivo yang seri Y atau Vivo yang seri lain. Ini yang seri V. Kayaknya yang seri V ini agak lebih bagus build quality-nya ya. Jadi bukan berarti yang lain jelek ya, tapi ini lebih gitu. Oke, baut-baut kita lepas. Oke, ini masih ada satu yang nyangkut, kayaknya harus dicopot dengan pinset. Oke ya, ini sudah terlepas. Ya, bisa dilihat dari baterainya itu juga masih ada pelindung gitu. Ya, ini baterai nggak kembung juga. Dan mesin masih kondisi belum pernah diservis ya. Hanya ganti LCD dulu. Nah, untuk konektor baterai itu ada di sebelah kiri yang sini. Nah, ini. Ya, ini ya. Kita akan cek baterainya, tegangannya apakah normal gitu. Bisa jadi karena memang baterainya drop, bisa jadi. Nah, ini untuk pertama-tama ya kita cek dulu di konektornya ya, apakah keluar tegangan minimal 3,7 volt. Jadi minimal tegangan baterai itu 3,7 ya teman-teman ya. Maksimal ada di kisaran 4 volt. Itu baterai mengisi sekitar 90% ke atas. Oke. Ya, ternyata 4 volt ya, 4,05. Ini artinya baterai kondisi bagus ya. Cuman dia nggak mau ngecas. Oke ya. Dan untuk pengetesan selanjutnya adalah dengan memasang kembali ya. Mungkin siapa tahu setelah dicopot, dilepas, kalau dipasang bisa normal ya. Mungkin cuma nge-freeze ya, nggak tahu juga. Oke, tapi mau ini aja, kayaknya mau langsung saja saya teks dengan power supply. Jadi untuk mesin mati, yang mati total itu memang paling tepat itu langsung dicek dengan power supply. Ini saya gunakan kabel boot power, lalu saya cari konektor yang sama dengan konektor baterai. Jadi di kabel boot power itu memang semua jenis konektor HP ya teman-teman. Tapi kalau HP-HP yang mungkin serinya sangat jadul, itu biasanya nggak ada gitu. Jadi ini saya siapkan dulu untuk power supply-nya. Tapi ini sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, saya nggak bisa menampilkan kondisi arus di power supply karena sulit untuk pindah kameranya. Nah, ini ya, ini sesuai. Ketika saya colokkan, oke, ternyata ngeground. Ini tinggal kita balik ya, karena kadang ada yang seperti ini, harus dibalik posisi dari kabel boot powernya. Nah, di sini nggak jelek ya. Baru tekan, bismillah. Ya teman-teman, maaf ini nggak bisa saya perlihatkan. Jadi dan kondisi juga nggak mau keluar logo. Nah, di power supply ini menunjukkan arus yaitu 0,11 ampere. Ya, kalau 0,11 berarti kondisinya arus masuk ya. Power sudah bekerja dan kemungkinan besar CPU sudah bekerja. Ya, terakhir itu pasti diproses MMC yang mungkin bermasalah. Ya, ini salah satunya adalah
salah satu caranya dengan di flash gitu ya. Harus dicoba dengan di flash dulu ya. Kita colok ke komputer atau laptop lalu kita flash dengan data file baru. Namun ya user kayaknya menginginkan datanya nggak hilang, tapi ya nggak bisa gitu ya. Kalau sudah MMC, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, kalau sudah kena MMC itu pasti data hilang, kemudian biaya servis yang tidak murah itu ya. Ini kembali ke user. Kalau usernya berminat untuk membayar biaya servis ya pasti dilanjut gitu. Nah, ini sudah pasti ya kena MMC. Jadi dan kebetulan juga saya belum punya tool MMC-nya atau UV untuk ngecek kesehatan MMC. Jadi harus dicek dengan UV-nya, dengan UV ya. Saya kalau sudah kena MMC memang banyak yang langsung saya cancel ya teman-teman, karena ya harus fokus, kemudian memang harus lengkap alatnya. Karena kebetulan saya juga alatnya belum lengkap semua. Nah ini bagian IC sinyal ya. Bagian IC power MMC CPU kayaknya di bagian balik mesin yang bawah. Ya, diangkat dulu mesinnya baru kelihatan nanti. Oke ya teman-teman, jadi kalau saya rasa ini fix harus di direct MMC-nya, harus dicek kesehatan MMC-nya baru bisa dimasukkan file yang baru ya. Karena kalau langsung di flash ya terkadang memang banyak gagalnya. Kalau kondisi mati seperti ini kadang banyak gagalnya karena biasanya di MMC-nya bermasalah gitu ya. Ya ini jelas ya, saya rakit lagi ya. Saya rakit lagi karena user juga minta dicek dulu lah gitu. Ini sudah saya cek dan sudah kelihatan kerusakannya kemungkinan besar di eMMC. Dan kalau sudah kena MMC ya pasti harus masuk ICU gitu ya. Ya harus bener-bener dirawat total gitu. Oke ya. Terus ya data pasti hilang, kemudian data-data baru semua, filenya baru, dan data lama pasti hilang, nggak mungkin bisa balik lagi ya teman-teman. Oke, ini saya rakit kembali ya teman-teman. Ya, ya ini hanya untuk ngecek ya. Dan kerusakan kemungkinan besar di MMC sudah kelihatan dari hasil tes dengan power supply gitu. Ya karena juga handphone ini juga sudah lama sih ya, dari 2000 berapa ya, 16 atau 17, Vivo V7 Plus. Ini sudah lumayan tua usianya. Ya kayaknya memang sudah usia, dan juga ini internalnya kecil teman ya, hanya 32. RAM 3, internalnya 32 GB. Dan ini untuk tahun-tahun sekarang itu sudah sangat berat kerjanya gitu ya. Data sekarang, file sekarang, aplikasi itu penyimpanannya atau ukurannya itu sudah semakin besar dan semakin berat kerjanya. Jadi pasti berujung kena di bagian MMC gitu ya. Ya nggak cuman Vivo ini aja tuh ya, ada di Oppo juga demikian, sering juga, lalu Xiaomi ya, Samsung pun juga ada ya.
Dan saya rasa kayaknya semua jenis HP berpotensi untuk kena atau rusak MMC, tergantung pemakaian dan juga memang kualitas dari handphonenya. Ya, ini saya rakit kembali. Saya pasang di penutup konektor fingerprint, harus kita baut. Ya, baut kita kembalikan seperti semula ya, jangan ada yang ketinggalan. Gitu. Oke, kita sudah selesai ya. Dan ini sudah saya rapatkan kembali. Ya, buat teman-teman yang handphonenya rusak, ya sudah vonis MMC, CPU, IC power, yaitu pasti biaya servisnya tidak murah ya. Ya pastinya mahal gitu. Jadi buat teman-teman user, harap menggunakan handphone itu sesuai dengan keperluan gitu. Kalau terlalu berat ya jangan dipaksakan. Oke ya teman-teman, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini, dan video ini bisa ada manfaat buat teman-teman yang lainnya. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.